Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu kembali ya dengan Ibu hari ini di pembelajaran tematik. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita awali terlebih dahulu yuk dengan mengucap lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan pembelajaran kita hari ini diberi kelancaran, diberi kemudahan, dan diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Anak-anak, pada pembelajaran tematik hari ini, anak-anak kita akan mengenal sumber daya alam. Nah, anak-anak bisa lihat ya, di sini sumber daya alam itu adalah segala sesuatu yang kita manfaatkan dan berasal dari alam. Misalkan seperti ayam juga sumber daya alam. Lalu ada batu bara nih, ya kalau di gambar yang di awal nih ada batu bara, itu juga sumber daya alam. Lalu ada juga tumbuh-tumbuhan ya, buah-buahan, sayur-sayuran, air, minyak bumi, dan seterusnya. Itu adalah semuanya adalah sumber daya alam. Segala sesuatu yang berasal dari alam itu adalah sumber daya alam. Nah, pembagiannya sudah pernah kita pelajari juga ya. Ada sumber daya alam yang bisa diperbarui dan sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui. Dan hari ini anak-anak kita akan memahami terlebih dahulu nih sumber daya alam. Nah, yang pertama nih ada belerang. Nah, belerang merupakan salah satu sumber daya alam barang tambang. Jadi ada pengelompokannya lagi ya nak ya. Barang yang kita fokuskan hari ini yaitu pengelolaan barang tambang. Belerang merupakan salah satu sumber daya alam barang tambang yang banyak dimanfaatkan oleh manusia. Barang tambang apa lagi ya yang dimanfaatkan manusia selain belerang? Dan bagaimana sih cara mengelolanya? Lalu dimanfaatkan oleh manusia untuk apa saja? Anak-anak simak baik-baik ya penjelasannya. Nah, anak-anak, berikut ini adalah barang tambang yang dimanfaatkan oleh manusia selain belerang ya. Yang pertama ada batu bara, kedua minyak bumi, ketiga gas alam, yang keempat adalah logam, dan yang kelima adalah mineral. Seperti apa penjelasan masing-masingnya anak-anak? Yang pertama kita mengenal dulu nih. Yang pertama batu bara, pengelolaan dari batu bara. Batu bara sendiri anak-anak itu adalah tambang yang dapat diambil dengan cara penambangan terbuka seperti di gambar ya. Dan batu bara ini digunakan sebagai pembangkit listrik. Batu bara juga diolah untuk menghasilkan serat buatan, lalu juga untuk menghasilkan nilon, zat pewarna, cat, dan obat anti kuman. Nah ya, itu tadi adalah pengelolaan batu bara. Yang kedua adalah pengelolaan atau pengolahan minyak bumi. Minyak bumi ini anak-anak diambil melalui pengeboran. Pengeboran dilakukan hingga alat pengebor tadi mencapai timbunan mineral. Akibat tekanan dari dalam bumi, maka minyak bumi tadi akan memancar keluar ya. Nah, minyak hasil pengeboran adalah minyak mentah ya nak. Dan minyak mentah ini diolah lagi sehingga menghasilkan bensin, solar, oli, dan minyak tanah. Itu adalah pengolahan minyak bumi. Anak-anak bisa lihat juga di gambar ya. Ini adalah kegiatan pengeboran minyak. Selanjutnya nak, pengolahan gas alam. Gas alam ini anak-anak diperoleh langsung dari perut bumi, dari dalam bumi. Dan gas alam ini ada yang bersatu dengan minyak bumi, ada pula yang berpisah dan memiliki lading atau sumur sendiri. Oke, anak-anak, gas alam banyak digunakan sebagai bahan-bahan untuk industri rumah tangga ya. Oke anak-anak, yang keempat pengolahan barang tambang logam. Barang tambang logam ini diambil dari alam, masih dalam bentuk biji ya. Biji logam kemudian diolah lagi menjadi bahan baku untuk berbagai barang. Biji emas misalkan diolah lagi menjadi aneka perhiasan. Lalu aluminium ringan digunakan untuk bahan perangkap pesawat terbang. Selanjutnya baja yang kuat digunakan untuk rel kereta api. Dan ada juga besi digunakan untuk pagar rumah. Nikel dipadukan dengan krom dan besi digunakan untuk membuat sendok, garpu, dan panci. Lalu yang kelima nak, pengolahan mineral. Mineral banyak ditemukan secara alamiah ya. Di sekitar daerah pegunungan banyak ditemukan belerang, tambang yodium, batu kapur, asbes, dan kalsit. Tersebar juga di beberapa daerah di Indonesia. Belerang banyak digunakan sebagai pupuk, bahan bubuk untuk mesiu, dan korek api. Batu kapur banyak digunakan sebagai kapur tulis dan bahan bangunan. Asbes digunakan untuk membuat atap rumah. Iodium digunakan sebagai bahan peramu garam.
garam dapur, dan obat. Nah anak-anak, itulah tadi beberapa sumber daya alam barang tambang ya. Lalu seperti apa saja pengolahannya, lalu pemanfaatannya bagi manusia. Nah untuk tugas hari ini anak-anak silahkan kerjakan di buku tulis ya. Coba anak-anak amati nih di lingkungan sekitar anak-anak atau di daerah anak-anak ya, baik di lingkungan terdekat ataupun di misalkan lingkungannya bisa lingkungan rumah, lingkungan di kecamatan, atau lingkungan di kabupaten, atau lingkungan di provinsi, itu bebas ya. Yang sedekat mungkin juga boleh. Kalau misalkan anak-anak bisa mau mengambil yang ada di daerah Jawa Barat boleh gitu ya. Oke, anak-anak amati baik-baik. Ada sumber daya alam apa saja ya yang ada di sekitar anak-anak. Lalu anak-anak gambarkan sumber daya alam tersebut beserta kegiatan orang yang memanfaatkan sumber daya alam tersebut. Misalnya nih, contoh paling mudah, kan tadi sumber daya alam bukan hanya barang tambang saja ya, tapi segala sesuatu yang berasal dari alam itu adalah sumber daya alam. Nah, anak-anak silakan digambarkan orang yang sumber daya alamnya apa dan kegiatan orang yang memanfaatkan sumber daya alamnya. Misalkan kalau petani yang sedang memanen padi, maka tolong digambarkan ya nak ya. Itulah tugas hari ini. Anak-anak jika ada yang ingin ditanyakan, boleh disampaikan di kolom komentar atau di chat pribadi ibu ya. Terima kasih anak-anak. Kita akhiri dengan mengucap lafaz hamdalah ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian ibu hari ini. Ibu akhiri dengan salam. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah anak-anak. Anak-anak, sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya ya. Dadah. Don't forget to smile.